Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Zahra dengan NIM 12022210319. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang pemulihan trauma dengan self-healing. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya trauma. Yang pertama, apa sih trauma itu? Dan kemudian terdapat ciri-ciri trauma dan faktor-faktor trauma. Dalam kehidupan sehari-hari, kata trauma didefinisikan sebagai pengalaman negatif yang seringkali diingat. Dalam bahasa Latin, kata trauma berarti luka, yaitu sebuah kata yang diartikan sebagai pengalaman mental yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang mengancam gangguan mental dan nyawa seseorang. Trauma akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan kekhawatiran yang berlebihan karena dipersepsikan akan mengancam fisik dan jiwa seseorang. Trauma adalah istilah psikologis menunjukkan kondisi syok dan tertekan oleh suatu peristiwa yang membekas relatif lama pada korban. Ada beberapa pemicu munculnya trauma, misalnya bencana alam, kekerasan seksual, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan kehilangan harta benda. Dan kehadirannya sangat mengganggu ketenangan, kenyamanan, ataupun kesejahteraan hidupnya. Setelah kita mengetahui apa itu trauma dan seperti apa trauma, maka di sini terdapat pula ciri-ciri seseorang yang mengalami trauma dalam hidupnya. Ciri-ciri dari seseorang yang memiliki trauma. Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap trauma, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Beberapa simptom yang muncul tidaklah sama, kadang beberapa di antara simptom tersebut tidak berpengaruh pada beberapa individu. Dan berikut adalah ciri-ciri dari trauma, seperti berdebar diiringi dengan detak jantung yang cepat. Kecemasan memicu otak untuk memproduksi adrenalin secara berlebihan pada pembuluh darah yang menyebabkan detak jantung semakin cepat dan memunculkan rasa berdebar. Namun, dalam beberapa kasus yang ditemukan, individu yang mengalami gangguan kecemasan kontinum detak jantung semakin lambat dibandingkan pada orang normal. Dan yang kedua yaitu rasa sakit atau nyeri pada dada. Kecemasan meningkatkan tekanan otot pada rongga dada. Beberapa individu dapat merasakan sakit atau nyeri pada dada. Kondisi ini sering dikatakan sebagai tanda serangan jantung yang sebenarnya adalah bukan. Hal ini kadang menimbulkan rasa panik yang justru memperburuk kondisi sebelumnya. Yang ketiga yaitu rasa sesak napas. Ketika rasa cemas muncul, syaraf-syaraf impuls bereaksi berlebihan yang menimbulkan sensasi dan sesak pernafasan. Tarikan nafas menjadi pendek seperti kesulitan bernafas karena kehilangan udara. Dan kemudian berkeringat secara berlebihan. Selama kecemasan muncul, terjadi kenaikan suhu tubuh yang tinggi. Keringat yang muncul disebabkan otak mempersiapkan perencanaan fight or flight terhadap stresor. Untuk hal selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor trauma. Banyak faktor yang dialami oleh seseorang yang mengalami trauma, yaitu antara lain bencana alam. Bencana alam yang pernah terjadi di lingkungan kehidupan seseorang akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan psikis seseorang. Timbulnya rasa ketakutan karena lingkungan yang tidak kondusif dan tidak adanya tempat tinggal yang nyaman. Gangguan fisik akan dialami oleh seseorang, seperti luka fisik. Dari luka fisik itu akan membuat seseorang merasa terganggu. Dan kemudian yaitu kekerasan. Kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dapat menimbulkan trauma pada diri seseorang ketika seseorang menunjukkan sifat pendiam, curiga, takut, dan menjadi seseorang yang keras. Hal itu dapat disebabkan karena masa lalunya yang pernah mengalami penganiayaan atau kekerasan pada dirinya. Seperti memukul, menampar, dan mencekik itu merupakan bentuk dari kekerasan fisik. Untuk hal seperti mengejek, mencemoohkan, dan memarahinya dengan cara yang tidak wajar merupakan kekerasan psikis. Kerusakan fisik bisa dengan mudah diketahui maupun diidentifikasikan. Namun, kerusakan psikis sulit sekali untuk diidentifikasikan, memerlukan ketelitian yang mendalam. Apabila kerusakan ini tidak segera ditangani dengan benar, maka kemungkinan besar akan mengarah pada gejala post-traumatic stress disorder. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari saya mengenai trauma. Jika seseorang yang mengalami trauma tentunya membutuhkan pemulihan terhadap dirinya. Pemulihan yang dilakukan bisa melakukannya dengan media, psikolog, atau psikiater. Namun terdapat metode lainnya, yaitu metode pemulihan dengan self-healing. Apakah teman-teman tahu self-healing itu apa? Dan di sini, jika teman-teman belum mengetahui apa itu self-healing, saya
Di dalam video ini saya akan menjelaskan apakah self-healing itu dan seberapa penting self-healing itu dan bagaimana cara melakukan self-healing yang sebenarnya. Jadi self-healing itu dikenal sebagai penyembuhan diri, yaitu keterampilan yang dapat dipelajari siapa saja. Penyembuhan diri adalah proses menggunakan kekuatan batin kita untuk menyembuhkan diri sendiri dari luka batin. Tujuan dari self-healing itu adalah untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah seberapa penting dari self-healing. Pentingnya self-healing karena akan membawa aura positif bagi individu, maka seseorang akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan, dan trauma di masa lalu. Seseorang akan memandang bahwa masalah yang ada dalam hidup dapat memberikan pembelajaran yang tidak diajarkan oleh siapapun, melainkan diri sendiri, sehingga self-healing dapat pula berarti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bagaimana sih cara pemulihan trauma dengan self-healing? Cara pemulihan trauma dengan self-healing. Pemulihan trauma bisa dilakukan sendiri atau bertemu dengan psikolog. Jika seseorang ingin menyembuhkan diri sendiri, cobalah beberapa cara self-healing ini. Yang pertama adalah me time. Me time artinya waktu untuk diri sendiri. Umumnya, masalah yang belum selesai berhubungan dengan kehadiran orang lain. Me time bermanfaat untuk membuat diri sendiri menjadi nyaman dan lebih rileks. Meluangkan waktu sendirian tanpa memikirkan orang lain bermanfaat bagi kesehatan mental. Cara self-healing ini membuat kita merasa diri sendiri adalah pusat segala kehidupan. Sementara itu, orang lain hanya sebagai pelengkap kebahagiaan. Yang kedua yaitu berdamai dengan keadaan. Peristiwa buruk bisa membekas di pikiran seseorang. Seseorang berhak marah dan terluka karena peristiwa tersebut. Cobalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan mencoba berdamai dengan keadaan. Terima setiap keadaan yang menimpa untuk menjadi pembelajaran. Yang ketiga adalah self-compassion. Self-compassion adalah memahami keadaan emosi atas penderitaan yang dialami. Cara self-healing ini berguna untuk memahami diri sendiri. Self-compassion membuat seseorang bisa meningkatkan kepedulian, merespon peristiwa buruk, dan berupaya membebaskan diri dari masa lalu yang menakutkan. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan positif. Seseorang bisa melakukan kegiatan positif seperti hobi yang bermanfaat. Manfaatkan waktu luang ketika sendirian untuk melakukan kegiatan positif. Misalnya membaca buku, berkebun, bersepeda sendirian, atau mendengarkan musik. Kegiatan positif ini bisa membantu seseorang untuk lebih bahagia dan menyembuhkan. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan dari saya mengenai trauma dan bagaimana cara pemulihan trauma dengan metode self-healing. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.